Halo pemirsa setia Fibis News, bertemu kembali dengan saya Rimba Laut dalam program Fibis Dialogue and Opinion. Pada edisi kali ini kita akan membicarakan seputar peningkatan kinerja emiten di Indonesia pada tahun 2012 bersama dengan narasumber kita adalah Bapak Ito Warsito, beliau selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Secara umum sebetulnya kalau di sektor perkebunan dan sektor pertambangan kan karena penurunan harga komoditas pertambangan maupun harga komoditas perkebunan. Tapi itu kan sifatnya sebenarnya temporer. Sekarang harga-harga sudah mulai kembali membaik. Kebetulan ekonomi Indonesia masih tumbuh sangat baik, sehingga perbankan jumlah pinjamannya juga terus meningkat. Kalau tidak salah di semester 1 tahun ini tumbuh lebih dari 20%. Dengan demikian, atau secara umum non-performing loans perbankan juga tidak berubah banyak, artinya masih dalam batas-batas yang wajar, sehingga sebetulnya secara umum ya tadi dengan meningkatnya pinjaman, kemudian non-performing loans bisa dipelihara pada tingkat yang menggembirakan, laba perbankan pasti naik. Sebetulnya mungkin kegagalan itu lebih banyak disebabkan oleh sentimen pasar dari Eropa ya. Krisis Eropa masih tetap akan menghantui pasar saham Indonesia. Karena itu sifatnya berarti adalah sifat temporer. Begitu emiten-emiten kita tetap kinerja baik, maka pertumbuhan indeks juga akan meningkat. Dan secara umum ke depan Bursa Efek Indonesia masih percaya bahwa indeks kita akan tetap terus tumbuh. Walaupun tentunya tetap ada fluktuasi di antara hari ini sampai akhir tahun nanti. Kita selalu memberikan sanksi kepada emiten-emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tanpa alasan tentunya ya. Kalau ada beberapa emiten yang mungkin karena laporan keuangannya diaudit, berarti tidak harus menyampaikan laporan keuangan pada batas waktu. Kalau seperti in-house, misalnya begini, kalau laporan keuangan bulan Juni, itu kalau tidak diaudit oleh akuntan publik harus disampaikan paling lambat 31 Juli. Kemudian kalau dilakukan review terbatas, batas waktunya menjadi 2 bulan. Kalau dilakukan audit, batas waktunya menjadi 3 bulan. Tapi apapun itu, begitu emiten terlambat memberikan laporan keuangan, berarti akan ada peringatan dari Bursa Efek Indonesia. Termasuk misalnya sanksi dalam bentuk denda. Suspensi sih bisa bukan cuma karena laporan keuangan, tapi karena bisa dengan beberapa hal lainnya. Tetapi secara umum kalau laporan keuangannya tidak atau terlambat diberikan, kita akan tentunya berikan sanksi, peringatan maupun denda. Kalau terus-menerus tentunya kita bisa suspensi. Dan kalau masih terus-menerus ya berarti mungkin emitennya memang tidak lagi bisa memenuhi persyaratan listing sehingga harus kita delisting. Sampai hari ini sudah ada 13 emiten baru di Bursa Efek Indonesia. Dan kami yakin 25 emiten baru di tahun ini pasti akan tercapai. Demikian program Fibis Dialogue and Opinion kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Saya Rimba Laut, salam Fibis.